Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pengantar ilmu pertanian dari program studi agroteknologi akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Food Loss and Food Waste. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Frizal Andriasa dengan NIM akhir 092. Saya Michael Dava Kavista dengan NIM 112. Saya Devi Kumalasari dengan NIM akhir 174. Saya Naura Azahra dengan NIM 108. Saya Faiza Syakira Rahmanda dengan NIM akhir 066. Saya Aini Nafisa dengan NIM akhir 131. Saya Siska Amalia dengan NIM akhir 07. Food loss pada industri buah dan sayur terjadi di berbagai tahap, mulai dari produksi seperti teknik menanam yang tidak sesuai sehingga menghasilkan hasil yang kurang berkualitas, bisa juga saat pasca panen seperti penanganan produk pasca panen yang tidak memadai, dua penyimpanan yang buruk sehingga produk cepat rusak. Nah, yang ketiga itu minimnya teknologi pendinginan dalam proses distribusi. Nah, terutama di wilayah terpencil pertanian, fasilitas seperti cold storage atau kendaraan berpendingin masih sangat terbatas. Akibatnya produk saat dikirim ke pasar yang lebih jauh, kualitasnya menurun bahkan rusak sebelum sampai ke tujuan. Nah, akibat dari berbagai permasalahan tersebut, banyak hasil panen yang akhirnya tidak bisa dikonsumsi. Buah dan sayur membusuk sebelum sampai ke konsumen, yang tentu saja menimbulkan kerugian besar bagi petani maupun industri pertanian secara keseluruhan. Nah, selain kerugian ekonomi juga, food loss juga bertambah pada pemborosan sumber daya seperti air, energi, dan lahan yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya ada teknologi dan strategi untuk mengurangi food loss. Yang pertama yaitu penggunaan kemasan cerdas atau smart packaging yang dapat memperpanjang umur simpan. Penggunaan ini biasanya contohnya itu kemasan vakum untuk sayuran yang keras dan kemasan dengan kode QR. Selanjutnya, yang kedua adalah penggunaan aplikasi logistik atau platform pasar online untuk mempercepat distribusi produk sekat. Di mana dengan distribusi yang cepat dan efektif, maka risiko kerusakan produk selama transportasi itu dapat berkurang dan food loss dapat diminimalkan. Selanjutnya, pengolahan bahan baku yang mudah rusak menjadi bahan baku yang lebih tahan lama. Misalnya pada buah dan sayur yang mudah busuk seperti pisang dapat diolah menjadi selai atau keripik yang memiliki umur simpan lebih lama. Terakhir adalah pengolahan buah busuk menjadi pupuk organik. Di mana cara ini tidak hanya mengurangi jumlah limbah pakan, tetapi juga dapat memberikan manfaat tambahan berupa pupuk yang dapat digunakan kembali untuk menyuburkan tanah dalam kegiatan pertanian. Selanjutnya yaitu ada strategi untuk mengurangi food loss di tingkat konsumen. Menurut data dari FAO sendiri, 1/3 dari total seluruh makanan di dunia itu berakhir hanya menjadi limbah. Sedangkan di Indonesia ini per tahunnya menghasilkan limbah makanan berjuta-juta ton. Hal tersebut bukan hanya sekedar pemborosan, tetapi limbah makanan tersebut menghasilkan gas metana yang memperparah pemanasan global. Salah satu cara untuk menguranginya yaitu dengan mengadakan edukasi terhadap masyarakat. Edukasi di sini itu berarti menekankan pentingnya dan menumbuhkan kesadaran terkait tentang pengelolaan makanan mulai dari membeli, mengonsumsi, dan kemudian kita juga bisa mengolah produk makanan jadi lebih awet, serta bisa memperkenalkan konsep pupuk kompos sebagai alternatif untuk memanfaatkan limbah makanan. Nah, selanjutnya menurut kelompok kami, strategi yang harus dilakukan juga membangun atau membentuk organisasi yang memiliki koneksi terhadap semua restoran sehingga makanan yang terbuang dapat didistribusikan untuk diberikan kepada yang lebih membutuhkan secara gratis atau bisa diolah juga dengan pihak tersebut. Ya, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.